Tapi menurut gua ini hitamnya kebanyakan. Tapi gue sangat mengapresiasi effortnya Beast Kingdom. Atau ya nggak ada fitur light up-nya lah. Cuman menurut gua ini warna kulitnya agak gelap ya. Halo Hunters, welcome back to my channel in the Midnight Hunter TV. Kali ini gue mau ngajak lo untuk unboxing dan review action figure yang udah cukup lama dirilis di tahun 2018, tapi masih relevan sampai sekarang, yaitu Armored Batman, Batman vs Superman, Dawn of Justice dari Beast Kingdom. Yap, ini adalah salah satu rilisan ikonik dan legend dari Beast Kingdom. Oke, nggak usah lama-lama, langsung gue mulai aja ya Hunters. Lo bisa komen dan diskusiin bareng di sini. Hey Hunters, sebelum gue mulai reviewnya, tolong subscribe channel The Midnight Hunter TV dan follow Instagram The Midnight Hunter. Dan yang udah subscribe, mantap. Thank you banget ya. Armored Batman di film Batman vs Superman Dawn of Justice jadi salah satu kostum paling ikonik dan langsung mengingatkan kita pada komik The Dark Knight Returns karya Frank Miller. Dalam cerita komik itu, Batman yang udah tua memakai armor khusus untuk melawan Superman dalam pertarungan epik. Kostum ini menggambarkan sisi strategis Batman yang harus mengandalkan kecerdasan dan teknologi untuk menghadapi musuh yang jauh lebih kuat darinya. Desain kostum ini dibuat oleh Michael Wilkinson, desainer kostum terkenal yang juga mendesain baju Superman dan Wonder Woman di film ini. Desain ini kemudian diproduksi oleh Jose Fernandez dan Ironhead Studio. Fernandez mengungkapkan bahwa dia dan timnya membutuhkan beberapa bulan untuk membuat kostum tersebut berdasarkan desain yang dibuat oleh Wilkinson. Kostum Armored Batman ini dirancang dengan detail yang modern, memadukan tampilan armor berat seperti logam dengan bahan yang ringan agar tetap nyaman dipakai Ben Affleck. Faktanya, dibutuhkan 3 orang dan waktu 25 menit untuk membantu Ben Affleck mengenakan kostumnya di film Batman vs Superman. Helmnya ini dilengkapi mata bercahaya biru dan voice changer, bikin Batman ini terlihat makin futuristik dan mengintimidasi. Zack Snyder sebagai sutradara ingin kostum ini jadi penghormatan langsung untuk karyanya Frank Miller, membawa cerita klasiknya ke layar lebar. Dengan bantuan teknologi modern seperti 3D printing dan CGI, kostum ini berhasil memberikan kesan yang kuat dan tak terlupakan, sekaligus menunjukkan karakter Batman yang cerdas dan penuh tekad. Nah, itu adalah backstory dan trivia dari Armored Batman dalam film Batman vs Superman yang masih tetap keren dan relevan sampai sekarang. Kira-kira gimana menurut lo? Apa yang lo paling suka dengan Armored Batman ini? Lo bisa komen di bawah ya Hunters. Oke, langsung aja kita mulai dari tampilan desain packagingnya dulu ya. Ya, sorry kalau box ini juga udah lama jadi nggak mulus 100%. Dan kalau dari segi estetik, packagingnya ini dibalut dan dinominasi dengan warna hitam. Dengan logo Batman vs Superman dan font yang terlihat maskulin dan terkesan powerful. Lengkap dengan logo dan lisensi dari DC Comics. Dan di bagian depannya, kita bisa lihat di sini udah jelas banget action figure Armored Batman ini ya. Karena ini window packagingnya besar dan bikin dia kelihatan jelas. Jadi nggak beli kucing dalam karung ya. Untuk bagian sisi samping kanan dan kirinya ada bat simbol Batman versi Zack Snyder yang bold dan juga ada tulisan Dynamic Action Heroes 004 di bawahnya. Dan untuk di bagian belakangnya ada artwork keren dengan style vector black and white dan info di bagian bawahnya. Overall dari segi estetik dan tampilan desainnya emang kelihatan oke ya. Memang ini Batman banget nuansanya. Dark and gritty-nya dapat banget dan terkesan eksklusif karena lini Beast Kingdom ini memang ditujukan untuk konsumen yang premium. Nah, oke, sekarang gue langsung unboxing ya Hunters, seperti apa detailnya. Ini dia Batman Armored-nya yang lengkap dengan berbagai aksesorisnya. Dan seperti biasa kita mulai dulu dari detail dan proporsinya. Nah, untuk detail dan proporsinya ini kita mulai dari head sculpt-nya dengan proporsi dan bentuk helmnya yang pas. Mirip banget ini kayak di filmnya ya. Terus juga ini di bagian bibirnya yang memang ini sculptingnya Beast Kingdom ini bikin mirip kayak Ben Affleck tampilannya. Cuman menurut gua ini warna kulitnya agak gelap ya. Dan bagian mata di helmnya ini nggak bisa nyala atau ya nggak ada fitur light up-nya lah. Nggak kayak versi light up-nya DC Films yang lininya itu sayang banget di discontinue. Padahal DC Films itu punya potensi ya. Dan ini untuk metode paint job armornya sendiri udah cakep dengan brushing tipis-tipis dengan detail yang teksturnya ini mirip logam, metal. Armornya ini materialnya adalah soft plastic jadi punya fleksibilitas yang bagus, terutama di bagian torsonya ini ya. Dan seperti di filmnya ini torsonya ada belt dengan detail silver dan belt ini melintang sampai ke belakang.
Terus untuk armor di bagian tangannya ini, dari shoulder armor sampai ke gauntletnya ini detail juga ya. Terus juga lo bisa lihat ini di bagian dalam armornya ini ada batsuit yang juga ada teksturnya. Di bagian beltnya ini juga bentuk dan detailnya mirip. Dan paint jobnya ini agak-agak lebay sih sebenarnya. Mungkin agak kebanyakan warna hitam. Yang seharusnya ini warnanya agak gelap dengan sentuhan detail weatheringnya aja. Tapi menurut gua ini hitamnya kebanyakan. Tapi gue sangat mengapresiasi effortnya Beast Kingdom. Dan kita ke bawah lagi di bagian selangkangan dan kakinya. Ini juga detailnya cukup bagus ya, dengan ball joint yang terekspos berwarna abu-abu di sini. Dan bagian batsuitnya Batman juga masih konsisten dengan detail teksturnya. Begitu juga dengan armornya punya tekstur yang luar biasa keren ya. Juga dengan paint job yang cakep sampai ke bagian pelindung lutut dan betisnya juga. Dan untuk telapak kakinya ini bergerigi, mirip dengan versi Frank Miller di komik Batman The Dark Knight Returns. Dan juga di sini ada license brand DC. Kita ke bagian belakangnya ini ada cape-nya Batman yang berbahan material soft plastic tapi nggak terlalu lentur. Dan ini menurut gua sedikit tebal dibandingkan dengan material soft plastic lainnya. Dan cape-nya ini juga punya tekstur yang cukup detail. Dan armor di bagian belakangnya ini banyak weathering dan tekstur yang detail di sini. Nah, overall untuk proporsi dan detail armored Batman Beast Kingdom ini so far benar-benar mirip dengan filmnya. Dan proporsinya nggak aneh kayak punya McFarlane yang baru-baru ini dirilis. Tapi jujur gue lebih suka ini dibandingkan McFarlane karena bentuknya yang kurang proporsional. Tapi ya next kita akan komparasi ya. Dan kira-kira menurut lo apa yang lo paling suka dari armored Batman versi Beast Kingdom ini? Lo bisa komen di bawah Hunters. Oke, sekarang gue bahas artikulasinya. Untuk artikulasi bagian kepalanya kita bisa lihat di sini bisa diputar kanan, kiri, 360 derajat juga bisa. Dan motion range atas bawahnya juga udah cukup oke ya. Tapi menurut gue ini masih terbatas karena kepentok sama armornya. Untuk bagian tangannya bisa hampir dilebarin 90 derajat ke samping. Dengan ball joint kecil di bagian shouldernya ini memang juga butterfly joint, tapi ini yang mengganggu buat gua. Adanya gap yang cukup kelihatan di sini, jadi bikin dia sedikit kurang berisi. Dan bagian bicepnya ini juga ada artikulasi, bisa diputar-putar. Bagian sikunya juga udah double joint, jadi bisa ditekuk sampai segini. Dan ini juga udah pinless articulation yang menjadi nilai tambah buat armored Batman Beast Kingdom ini ya. Bagian telapak tangannya juga bisa diputar 360 derajat. Kalau untuk upper torsonya ini memang masih agak kaku, tapi karena ini soft plastic, armornya jadi bisa sedikit fleksibel motion range-nya. Dia bisa ditekuk-tekuk ke depan, ke belakang, dan juga bisa sedikit diputar-putar. Dan ini beltnya juga sculptingnya nggak nempel ke pinggang ya, jadinya bisa di adjust manual kayak gini. Ya menurut gue ini udah fleksibel ya, dan juga oke ya, karena emang dia nggak nempel sama lower torso atau bagian pinggangnya. Oke, kita turun lagi. Artikulasi bagian kakinya ini bisa 90 derajat ke depan. Wow, dan hampir 90 derajat ke belakang. Ball joint di bagian selangkangannya ini bagus ya. Ini bisa dipanjangin sedikit ke bawah supaya artikulasinya ini bisa se-fleksibel ini. Pangkal pahanya bisa sedikit diputar dengan bantuan ball jointnya di sini. Dan untuk bagian joint articulationnya di bagian lutut, ini dia udah double joint juga dan pinless dan bisa ditekuk-tekuk sampai segini. Dan untuk joint di kakinya pun kayak gini, bisa sedikit diputar kanan kiri, namun masih agak terbatas karena mentok armornya. Dan ujung kakinya pun bisa ditekuk tapi nggak se-fleksibel McFarlane Toys ya. Dan kalau dilebarin bagian kakinya bisa sampai segini. Ya cukup fleksibel ya menurut gua. Overall untuk artikulasinya ini memang udah oke banget ya Hunters. Meskipun di beberapa titik masih enak ditekuk, namun juga ada joint articulation yang masih agak keras, terutama di bagian torso dan juga lututnya. Tapi sekali lagi ini menurut gua emang udah oke banget. Oke, kalau untuk aksesorisnya dan lain-lain, ini gue dapat user manualnya buat dibaca-baca aja sih. Gue juga dapat 2 pasang alternative hands dan 1 tangan untuk megang grapnel gun dan juga grenade launcher. Terus ini gue dapat grenade launchernya yang bentuknya ini juga cukup oke ya, dengan detail weathering dan paint chippingnya di sini. Terus ini tangan alternatifnya juga gue taruh di sini buat ngeliatin ke kalian kayak gini kalau dipegang. Terus juga ini di bagian atasnya ini kayak agak sedikit melengkung ya. Dan ada 3 batarangs yang ini bahannya diecast. Ini cukup tajam ya kalau dipegang jari. Terus ada juga bonus grapnel gunnya, ada aksesoris talinya juga. Grapnel gunnya ini detailnya cukup bagus dan untuk ukurannya nggak jauh beda sama ukurannya Fonjoy. Dan ini grapnel gunnya sebenarnya ini bonus dari Beast Kingdom dan bisa dipasang talinya kayak gini. Terus gue dapat stand base yang cakep ya. Ini berwarna hitam glossy dengan logo Batman vs Superman Dawn of Justice dengan font yang sama kayak di packagingnya ya. Ini fontnya gue suka banget karena kelihatan keren. Nggak kayak font
Fonjoy yang fontnya itu terkesan asal pilih font aja ya. Terus ini juga holder stand base-nya yang bening ini ada tulisan Beast Kingdom-nya di sini. Overall dari segi aksesorisnya sendiri, Armored Batman ini udah oke dan banyak. Tapi ada satu yang kurang, yaitu spear-nya yang dijual terpisah, dan itu include di Battle Damage Armored Batman-nya. By the way Hunters, gue suka foto-foto Beast Kingdom Armored Batman ini kayak di foto Instagram gue juga. Oh ya Hunters, jangan lupa follow Instagram gue ya. Lo wajib follow The Midnight Hunter. Di situ gue bikin foto-foto koleksi mainan karakter favorit gue. Oke, untuk skalanya ini ya Hunters, ini skalanya 1/9, sama kayak Fonjoy yang lebih gede sedikit sama McFarlane. Ini tingginya lebih ke 8 inch. Nah, ini gue coba compare sama McFarlane yang 7 inch dan juga Fonjoy yang 8 inch dan juga action figure Nightmare McFarlane custom dari Summit Toys. Di sini kita bisa lihat perbandingan tingginya ya. Ini semuanya Batfleck. Nah, overall dari segi tampilan keseluruhannya, Beast Kingdom Armored Batman ini memang udah oke banget dan mirip kayak di filmnya. Namun ada beberapa kekurangannya yang akan gue highlight lagi di akhir video ini. Struggling to find the latest action figures for your collection? Welcome to The Midnight Hunter TV. Discover the coolest and most in-depth action figure reviews. Get exclusive guides and see how each action figure dazzles with its stunning details. Don't miss out on the latest content, in-depth reviews, and top tips only on The Midnight Hunter TV. Click subscribe and follow us for all the latest info on your favorite action figures. Oke Hunters, buat kalian yang suka banget sama karakter Armored Batman Beast Kingdom ini, gue rekomendasikan lo wajib punya ya Hunters. Terus apa sih yang bikin gue suka banget? Jelas, dengan tampilan yang keren, udah mirip banget kayak di filmnya, tampilan packagingnya juga cakep, bikin dia terasa premium kayak Mafex dengan skala yang lebih besar. Dan proporsinya menurut gue udah oke ya Hunters. Health sculptnya juga udah cakep, juga proporsi helmnya pas. Pemilihan materialnya juga udah bagus banget karena menggunakan soft plastic di bagian armornya, bikin dia jadi fleksibel banget buat di pose-pose. Juga artikulasinya ini udah pinless, jadi secara estetik lebih superior dibandingkan versi McFarlane. Dari distribusi bobotnya juga cukup stabil, nggak bikin dia gampang jatuh kalau pose berdiri tanpa stand base-nya ya. Meskipun capnya ini agak sedikit berat. Dan aksesorisnya ini udah cukup banyak dengan bonus grapnel gun-nya, ditambah aksesoris lainnya yang bikin gua puas. Nah, ada beberapa yang gua kurang suka. Skin tone-nya Ben Affleck di sini agak gelap, kurang bright sedikit, jadinya bikin dia kelihatan hitam dibandingkan figur Batfleck lainnya. Dan juga nggak ada fitur light up eyes, jadi kayaknya nggak bisa head to head dengan produksinya DC Films. Tapi kalau disandingkan dengan McFarlane, dia lebih menang. Terus joint di shouldernya ini juga kecil ya, meskipun dia bisa di adjust, tapi bikin dia kelihatan ada gap kecil yang bikin dia kelihatan aneh kalau pose dinamis. Dan pecs-nya ini di beberapa spot artikulasinya ini memang agak rentan ya. Terus untuk pen jobnya yang menurut gua ini masih agak gelap sedikit, terutama di bagian beltnya yang udah terlalu lebay weatheringnya. Ya meskipun armornya udah kelihatan detail banget, tapi masih agak sedikit kurang akurat untuk paint jobnya. Dan kalau lo mau dapetin spear-nya, lo harus beli juga Armored Batman yang versi Battle Damage. Jadinya lo harus beli 2 kali ya, walaupun lo bisa cari custom artist yang bisa bikin spear-nya. Dan untuk harganya ini gue beli di harga kisaran 900 sampai 1 jutaan ya Hunters. Dan yang pastinya ini masih worth dan relevan karena termasuk yang cukup rare di pasaran sekarang. Ya mirip-mirip DC Films, Armored Batman-nya yang udah emang langka banget ya. Karena versi Armored Batman DC Films itu emang jauh lebih langka sih dibandingkan ini. And by the way, lo bisa cari ini di offline store atau juga online marketplace. Atau mungkin lo juga bisa cek link di deskripsi di bawah ya Hunters. Oke Hunters, sekian aja dulu review singkat gue The Midnight Hunter TV. Lo bisa follow gue di Instagram, linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain lonceng notifnya supaya lo bisa tahu duluan info dan video yang gue review selanjutnya. And keep hunting.